Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional, yaitu Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Pada saat saya membuat penelitian ini adalah salah satu penelitian yang menjadi luaran dari hibah. Saya mendapatkan hibah dikti itu tahun 2024 ini. Terus saya masih menjalin hubungan dengan pembimbing saya waktu S3. Terus beliau intinya bersedia untuk berkolaborasi. Nah, penelitiannya itu tentang identifikasi jenis kelamin dan usia. Nah, langkahnya sama. Setiap saya melakukan penelitian, membaca dan mencari artikel sebagai rujukan, kemudian mencari perbedaan dengan penelitian rujukan. Pada saat melakukan penelitian ini, intinya biasanya kalau melakukan penelitian, dokter itu menggunakan aplikasi, namanya salah satunya itu ImageG. Nah, aplikasi ImageG ini untuk mengukur parameter mandibular. Nah, saya biar kalau ini kan nggak otomatis 100%, masih ada campur tangan manusianya, dokternya. Nah, agar kadang dokter kan tetap ada istilahnya itu senioritas. Nah, senioritas itu berarti kan pengalaman, terus mungkin ada faktor sudah lelah, nah kan kurang valid ya. Nah, untuk mengurangi hal itu akhirnya kita mengusulkan otomatis. Nah, itu jadi mengukurnya otomatis. Jadi langkahnya nanti tidak tidak perlu campur tangan manusianya. Terus data nanti diinputkan berupa ini ya, data gambar yang diukur itu ini. Nah, yang ada tulisan X1, X2, X3. X1 itu apa? Ada penjelasannya semua. Nah, ini X1 itu tinggi ya, tinggi ramus, height ya, ramus height. Terus 2 itu tinggi ramus yang sebelah kiri, jadi ada kanan kiri. Terus ada X3 itu lebar ramusnya, lebar. Terus X4 juga lebar ramus, ya ada kanan kiri. Terus lebar gonial, bigonial itu lebar gonialnya. Jadi gonial itu ini gonial, ini gonion, terus dicari lebar itu namanya lebar gonial, bigonial tadi ya. Terus kondilus ini kondilus, dicari panjangnya itu namanya ini bicondylar. Terus anterior mandibular corpus. Anterior mandibular corpus itu jarak antara gonion terhadap menton, ini punya menton. Terus lebar body ramus itu nyebutnya di sini ini mandibular corpus lainnya. Jadi biasanya dokter itu menggunakan ini ImageG. Nah, nanti saya usulkan otomatis. Caranya gimana? Masih panjang, penelitiannya masih banyak, ada lagi ini. Saya masih proses nyusun, masih proses eksperimen, masih ada. Nah, terus saya mengusulkan otomatis. Otomatis itu ternyata hasilnya baik menggunakan ini ya. Ini saya hitung rata-rata minimum. Nah, saya menggunakan data training, data testing. Data trainingnya itu ini saya nyebutkan di sini. Nah, data dari dokter itu ini sekitar 120. Terus dari 120 itu saya bagi, ada 104 untuk training, terus 16 untuk testing.
Nah, datanya itu ada, maaf, datanya itu ada 16 perempuan, 16 laki-laki, 59 perempuan, gitu ya. Terus hasil parameter-parameter tadi, ini hanya proses statistiknya aja. Dari parameter tadi itu dicari korelasi, ternyata korelasinya nggak semuanya bagus, mungkin karena kurang data ya, saya yakin itu karena kurang data, sehingga saya cari nih, oh ternyata numpuk. Nah ini kan usia, jenis kelamin, nah itu masih numpuk ya, kayak gini ya. Nah, jadi jenis kelamin laki-laki perempuan itu masih numpuk dari parameter-parameter tadi. Akhirnya waktu dicari korelasi itu pun, nah ini korelasinya sangat rendah, ini nilai korelasinya, data training, nah korelasi data training ini. Terus dihitung terkait ke, apa ya istilahnya, diklasifikasikan baik itu jenis kelaminnya atau usianya. Hasilnya loh nggak sampai bagus, nggak sampai. Ini misalkan dalam bentuk 100% gitu ya, berarti ini hanya 68%. S1 skornya juga sama. Nah terus dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, nah, ini dari penelitian sebelumnya ini, nggak tahu ini bisa bagus kalau yang 95% pakai logistik regression. Ini di penelitian nomor 14. Terus di penelitian yang nomor 17 itu bisa 85%. Nggak tahu ini mungkin pengaruh efek data ya, datanya kurang juga bisa, karena memang milihi ngasih pengukur-ngukur itu. Jadi saya minta bantuan dari dokternya itu untuk ngukur-ngukur ini tadi. Maaf. Nah ini untuk ngukur-ngukur ini diukuri ini sebagai data training sama data test dimintai. Terus nanti saya ngusulkan masih berkelanjutan, jadi penelitian ini masih berkelanjutan, istilahnya ada roadmap penelitiannya. Karena memang pada saat kita mendapatkan hibah dikti itu ada syarat, kita cek ya syaratnya. Saya bukakan Bima Kemendikbud. Ini lama ini apa untuk yang kita next saja. Hibahnya itu pengumumannya sudah lama, jadi kita harus nyari sekitar apa ya, yang pedomannya itu sekitar bulan mungkin Februari, mungkin seingat saya. Ini Agustus, Juli, masih Juli, ini Juni, ini pengumuman penerimaannya Mei. Nah ya, berarti bukan Februari seingat saya pedomannya. Masih Mei, April, ini vokasi, ada yang vokasi Maret. Ini pengumuman perpanjangan berarti ya, ini mulai bentar. Ini bentar, pedomannya kita cek pedoman. Intinya kenapa kok sering publikasi, sering nulis ya untuk belajar ya, itu intinya untuk belajar ya. Ini ya pedoman sosialisasi panduan penelitian, ini untuk belajar manusia itu disuruh untuk belajar terus. Pedomannya di mana ya? Ini peluncurannya berarti
kok sudah Desember, berarti kesini pedomannya ini kan undangan untuk sosialisasi undangan untuk sosialisasi ini peluncuran. Ini apa pedomannya dia ini kan pengumumannya, pedomannya itu saya sebut pedomannya biar tahu bahwa itu ada syarat, dan intinya saya selain mengikuti syaratnya juga untuk belajar. Tak searching aja pedoman nasional IPA di 2024 ini. Download aja ya biar cepet. Ini syarat penelitian. Lama ya. Nah ini program penelitian dan umum program penelitian, dosen tetap perguruan tinggi dalam negeri, terus sudah mempunyai NIDN dan SINTA, terus anggota tim juga sama, sudah mempunyai NIDN dan SINTA. Astagfirullahaladzim, ini apa? Kenapa kok kayak gitu? Terus ini syarat umum ya. Kemudian nih, setiap dosen dapat menuliskan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada pemerintahan berjalan. Kemudian setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota, dan seterusnya. Ini ketentuannya. Nah, terus
banyak ketentuannya. Terus kita lanjut ke ini, nanti ada seleksi administrasi, ada seleksi substansi. Terus kita lanjut ke syarat penelitian berikutnya. Ini skema penelitiannya. Kalau kita penelitian dasar itu level TKT-nya ini. Terus saya kemarin masuk ke lolos di sini penelitian kerjasama dalam negeri. Nah, syaratnya seperti apa? Ini kita buka satu-satu penelitian. Hampir semua penelitian itu ada syarat ya. Ada syarat tadi, ada syarat istilahnya itu syarat umum. Nah, ini kalau syarat khusus ini. Kalau penelitian PDP itu, kalau ini kan masih peraturan lama ya. Kalau dulu itu ada lektor 200, lektor 300. Nah, sekarang kan nggak ada, itu peraturan yang baru itu hanya lektor gitu aja ya. Intinya ini, kalau PDP itu minimal lektor sudah bergabung tapi maksimal lektor 200. Kalau sudah lektor lebih itu nggak boleh, lektor 300 nggak boleh. Itu peraturan lamanya kan, sekarang nggak ada lektor 200 300. Nah, terus dosen itu hanya boleh maksimal 2 kali mendapatkan penelitian PDP, selanjutnya nggak boleh, harus naik level. Nah, terus ini memiliki Sinta tadi ya. Kalau PDP itu nggak perlu nilai skor Sintanya, nggak ada. Nanti ada yang nilai skor berapa itu nanti di sini. Nah, buka satu persatu. Nah, ini penelitian fundamental. Penelitian fundamental itu ada syaratnya ini. Ketua bergabung lektor, Sintanya minimal 300. Itu kalau bidang sains teknologi pokoknya itu. Kalau kita bidangnya sosial atau sosial humaniora atau seni itu 100. Nah, sehingga kenapa kok saya sering melakukan publikasi penelitian ya, saya harus update mengikuti perkembangan. Yang pertama, membuat rekam jejak ya, belajar ya. Jadi intinya syaratnya itu pasti dilihat dari Sinta atau rekam jejak. Nah, maka niat penelitian itu selain untuk belajar, untuk rekam jejak ya. Jadi pasti ada penilaiannya tadi kan, ada penilaian administrasi, substansi, salah satunya administrasi ya. Ini sudah memenuhi ini atau belum? Ini fundamental sama penelitian kerjasama dalam negeri sama. Ini sama toh? Jadi kita ikuti dan nggak akan rugi kok, tidak ada ruginya melakukan penelitian dan publikasi. Seperti itu. Ini maaf, ini kurang dan seperti itu. Jadi kalau kita dapat rezeki dari Allah itu ya disyukuri terus, dan kita juga harus berusaha seperti itu. Nah, kalau yang katalis saya belum pernah mengajukan, saya mengajukan itu yang ini, penelitian kerjasama dalam negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya langkah penelitian itu hampir sama semuanya. Nah, ini mencari perbedaan pasti dan selalu langsung eksperimen atau membuat program. Dan ya saya kali ini menggunakan programnya tadi sudah sempat saya tunjukkan ya. Saya menggunakan MATLAB. Selain MATLAB juga
menggunakan ini. Jadi untuk mengambil fitur otomatisnya saya menggunakan Matlab. Mana? Landmark. Nah ini nanti dapatnya titik-titik. Coba ya, saya buka. Bismillah, semoga ini ada gambar nanti kayak apa hasilnya. Jadi ini otomatis. Titik ini itu ada variabel titik. Jadi dokter, saya minta tolong untuk membuat titik. Terus titik-titik itu sebagai data training. Nah ini membaca urutan aja dia posisinya di mana. Nah ini hasilnya. Nah ini titik-titiknya. Dari titik-titik ini nanti diukur parameter tadi ya. Nah, ada kelihatan gambarnya ya. Ada warna hijau. Nah, hijau itu yang lupa saya nanti tak baca lagi. Hijau itu seingat saya yang prediksi, yang merah itu ground truth. Jadi pasti butuh ground truth. Semua penelitian yang terkait image titik landmark ini butuh ground truth, segmentasi juga butuh ground truth, dan saya menggunakan ahli dokternya. Nah, jadi penelitian Pak, kalau teknik informatika pasti menggunakan eksperimen, pasti ya, tidak mungkin tidak, walaupun tidak ada interface-nya tapi pasti ada eksperimennya, sehingga butuh untuk pemahaman terkait coding ya, pemahaman untuk konsep ya. Jadi kalau informatika paham code atau sintak atau logikanya dan paham konsep itu pasti. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.